Terima kasih Pak Kardipan, satenya sudah dinikmati. Semoga berkah, rezeki berlimpah. Ini donatur dari Pak Kardipan, pengusaha muda. Mana Pak Kardipan? Silakan duduk Bapak Ibu. Kita door press lagi, kita main game lagi. Ayo Dicobain ya satenya pakai manis. Baru Oh. gimana? Enak. Kangen-kangenannya nanti. Ngobrolnya nanti, Ayo kita mulai door press. Gimana Pak? Pak enak satenya? Ini kurangnya nggak susah karena nggak panas. Oh ya. Mana pelako ya Mbak? Benar nempel susah. Nah, udah nyobain sate belum ya? Ini katanya Karnipan, Pak Karnipan mana? Pak Karnipan? Pak Karnipan mana ya? Terima kasih satenya Pak Karnipan. Satenya Maknyus sumbangan. Iya, enak katanya kurang panas sedikit ya kata dari tadi ya. Oh iya benar. Semoga berkah rezeki berlimpah. Sukses untuk Amin. bisnisnya. Terima kasih Mama Di. Nanti kasih kiat-kiat bisnisnya ya Pak. Siap. Selamat nanti saya mau kritik sarannya. Kalau bisa di Bapak angkat, Ibu angkat. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak. Terima kasih. Donatur sate. Semoga tahun depan bisa lebih banyak lagi. Ya, amin. Makasih. Terima kasih Pak Kardipan. Tolong diberikan masukan supaya sukses seperti Bapak jadi pengusaha sate se-Indonesia. Siapa tahu punya cabang seluruh Indonesia. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hanifan. Masih aktif kerja di PIB sekarang, lokal. Jadi masuk di bidang informasi. Posisi di warehouse, terus distribusi, terus sebagainya. Dan di atas kenapa saya buka sate ya, untuk produksi sate. Terus terang itu sate itu saya produksi karena saya dari kecil hobi sate, hobi makan sate. Kalau makan sate, kalau nggak minimal 30 tusuk itu minimal, itu pasti gitu. Tapi begitu karena saya kurang sukanya saya, terus sate ini istilahnya bukan sate andal aja, seluruh sate sampai sate bidi sampai manapun saya makan semuanya. Dari itu saya dari pikir pikiran ini sate ini kelemahannya di mana? Ini sate ini kelebihannya di mana? Dan itu saat itu, dan itulah saya ciptakan itu menemukan menemukan resep sate legit. Saya kasih nama sate legit. Kenapa saya kasih nama sate legit? Karena itu waktu saya bikin resep, saya suruh nyicipin orang-orang. Ada orang Aqua, supir, dia kalau saya kasih tahu namanya Joko Widodo ya, orangnya itu norak, sangar lah. Begitu dia ngomong, wah satenya lagi, baru saya itu, oh saya kasih nama sate lagi. Itulah, karena memang saya kenapa dulu sebenarnya itu dulu udah saya pernah membuka sate itu, tapi karena saya masih bekerja, saya nggak berani. Karena makan itu makanan ya, itu makanan saya nggak mau mengecewakan pelanggan atau tapi servisnya kalau kurang memuaskan, kurang full saya berani. Ini berhubung saya 2 tahun lagi insya Allah akan pensiun, ya sedikit-sedikit saya akan kembangkan kembali. Dan kebetulan setiap ada momen-momen saya selalu kasih donatur ya istilahnya, donatur sponsor. Saya pikir seperti itu. Karena apa? Selama saya masih bekerja. Jadi kerja di Aqua itu sangat membantu saya sekali. Karena apa? Kenapa di Aqua itu saya pernah didistribusi FD, MT, retail, pernah saya masukin semuanya. Jadi pengalaman itu saya ambil karena bagaimana menghadapi orang yang nggak kenal jadi kenal dan orang itu percaya sama kita. Nah itu ilmu yang sangat tinggi di Aqua itu. Jadi untuk masyarakat insya Allah
Itu kalau kita masalah lagi, yang penting intinya kita jangan nego-nego ya. Yang penting kita jujur, terbuka, dan istilahnya apa adanya. Kalau bisa ya usahakan nama baik itu harus kita jaga. Jangan sampai kita meninggalkan banyak. Silakan Bu. Untuk itu ya mudah-mudahan siapapun, saya ingin bagaimana sate itu berkembang di Indonesia. Kalau bisa bapak angkat atau ibu angkat monggo bisa minta kerjasama sama saya, karena saya masih karyawan dan kerjaannya saya juga saya harus tanggung jawab, harus kerja sampai pensiun. Terus saya belum pernah lagi ya Pak ya. Untuk sate ini sebenarnya itu dulu pernah saya kerjasama sama Rina Gunawan, tapi beliau meninggal, kita udah putus kontak ya, karena saya juga aktif kerja, jadi nggak sama-sama kurang mendukung. Akhirnya saya mati suri lah. Cuma saya dalam menangani partai-partai besar seperti acara resepsi, acara arisan, acara tangan dan seperti itu. Untuk si buka outletnya saya saat ini belum. Ya mudah-mudahan saya minta doanya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, minta doanya sangat sekali ya untuk sate saya ini, karena apa? Resep ini, sate ini nggak ada satu-satunya di Indonesia, nggak ada, cuma satu-satunya. Karena yang serba saya cuma saya aja. Tepuk tangan. Jadi kalau mau istilahnya sate, memang dasarnya dari sate Ambel, Kebumennya Jawa Tengah. Tapi saya udah inovasi sedemikian menyesuaikan dengan lidah Pemudanya baru datang. Nusantara. Supaya karena apa? Di Jakarta tahu sendiri saingannya Hokben, saingannya KFC. Gimana kesannya? Enak? Kurang banyak ya yang pasti. Bisa setidaknya mensejajarkan, tak usah muluk-muluk lebih. Gimana? Enak? Kurang banyak ya? Orang kecil seperti ini tapi ingin Gimana kesannya? Enak? Selamat. Nanti kalau mau nambah pesan ya. Kita tutup ya Pak. Saya punya bahasa Arab. Gimana kesannya? Enak? Anak 31 Wah, dari lulus SD sudah di pesantren di Gontor. Darmawan. Masih ingat aku. Apa kabar? Kebetulan Ridwan ya. Jadi selama anak saya SD, lulus SD, saya pengantin terus. Wah mantap ya semua nih. Halo Pak, udah habis satenya? Berarti enak. Kalau habis enak berarti. Gimana? Enak? Bagaimana Bapak Ibu? Saya udah cobain satu. Nah kalau udah habis itu bertandanya enak ya. Mantap. Bapak ini bisa menjadi momen ini bisa divideokan Pak, diviralkan Pak. Satu aqua bilang enak. Ya, masukin. Saya barusan saya lihat piringnya sudah pada habis, itu tandanya enak. Terima kasih. Terus karena mungkin siapa tahu ada Bapak bisa siapa yang mau jadi pengusaha sate. Oh, di sini kan semua habis kan? Berarti enak. Abangnya di mana saja, mungkin ada yang mau pesen ya. Satu aja belum ada cabang. Kurang banyak ya. Cuma ini produk rumah itu untuk kita itu menerima cuma pesan. Nih tuh pada habis kan? Berarti enak. Ada di itu Pesan-pesan ya. alamatnya ada di kartu nama ada. Kartu namanya ada ya di meja. Ya nanti saya infoin. Bisa ke Pak Made itu, waduh itu luar biasa. Saya mau tanya dengan Pak Nyi, kiat suksesnya tadi bicara katanya di Supra Splendor ya, kalau nggak salah tahun lalu ya. Iya. Itu terobsesi atau terinspirasi dengan Pak Willy. Iya betul. Iya, saya tanya kenapa Pak? Apa Pak? Kata Pak Willy, Pak, biar teman-teman, biar Bapak itu pada dengar, mungkin mau ini juga usaha sate atau yang lainnya gitu loh Pak. Jadi saya harap orang-orang teman-teman kita, ya apalagi yang sebelum pensiun, apalagi yang berpensiun, nggak masalah. Istilahnya kalian punya bagian apa, punya hobi apa, ditunggangi. Bicarakan sukanya mancing. Gimana cara bikin format pemancingan dan sebagainya. Satu Pak, yang saya dengar, saya kebetulan ikut ya waktu di Cipras Klender.
kiat sukses. Pak Willy itu bicara untuk kiat sukses. Katanya kalau kiat sukses itu kita harus bergaul dengan Orang gede ingin gede jadi orang gede, ingin pintar sukses. sama ya, kita ingin sukses harus dekat sama orang yang sukses. Jadi salah dong. Ya istilah seperti ini Mbak. Saya itu ada orang itu, kenapa Sabana dulu selalu dekat sama Alfamart. Nah, begitu Sabana udah berkembang sendiri, pasti punya rumah sendiri-sendiri. Nah, Sabananya itu saat itu sumbang mereka. Saya yakin itu. Jadi saya lihat seperti itu. Seperti binatang hiu besar, di bawahnya ada ikan kecil. Nah itu ikan kecil pasti dapat makan terus. Karena apa? Hiu nggak mungkin makan segitu banyak. Nggak ada repesarnya, pasti akan jatuh. Nah itu diikutin sama Sabana dan saya ikut. Dan saya akan ikut seperti mereka. Oke. Sukses. Ya, sukses. Mantap ya Pak ya. Terima kasih. Ayo, tepuk tangan. Sebelum itu ini ada kuis. Kalau yang orang kebeban jangan jawab ya. Hadiahnya itu kaos. Kaos sate. Ya.